Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2105166042. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi mengenai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kelas Ibu ya? Iya, Ibu. Hari ini jangan ketawa. Baik, sebelum kita gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah baik? Baik. Alhamdulillah. Puasanya gimana? Lancar? Lancar. Gak ada yang berbuka duluan kan? Tidak ada. Ibu ini ketawa terus. Fitri. Dipisah aja Ibu duduknya. Oke, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya. Zidan, Bu, Zidan. Doanya. Zidan boleh dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama. Saya masing-masing doa mulai. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Fitriani, boleh apa materi kita minggu lalu? Kerajaan Tarumanegara, Bu. Ya, benar. Jadi materi kita minggu lalu yaitu mengenai Kerajaan Tarumanegara. Kemudian ada yang ingat nggak? Tarumanegara ini berdiri pada abad keberapa? Ada yang tahu? Ya, Nabila boleh? Dari abad keempat hingga abad ke-7, Ibu. Benar. Jadi Tarumanegara itu didirikan pada abad ke-7 pada abad ke-4 Masehi sampai dengan abad ke-7 Masehi. Nah, selanjutnya kemarin kita juga sudah mempelajari tentang peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Apa saja sih peninggalannya? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Adriana boleh? Peninggalan itu ada yang pertama prasasti kebun kopi, yang kedua prasasti tugu, serta yang terakhir itu ada prasasti jambu. Baik, benar ya. Tepuk tangan buat Adriana. Peninggalan yang ada di Kerajaan Tarumanegara itu ada prasasti kebun kopi, prasasti tugu, prasasti Ciratewun, dan prasasti jambu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau menampilkan video. Tolong disimak baik-baik karena videonya ada sangkutan dengan tugas kalian nanti di akhir. Oke, Bu. Hari ini Fitriani jangan ngobrol ya. Baik, kita masuk ke videonya. Fitri. Disimak ya videonya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya ditemukan dalam catatan Ising yang tertulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Sumber lainnya adalah prasasti yang bertarikh 682 Masehi yang tertulis bahwa terdapat kerajaan Buddha yang perkasa bernama Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, kerajaan ini pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Pada mulanya, Kerajaan Sriwijaya hanyalah sebuah pusat perdagangan yang berkembang menjadi kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur pada abad ke-7 Masehi.
runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Kerajaan Sriwijaya yang mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi dengan raja pertamanya adalah Dapunta Hyang. Pada masa pemerintahannya ini, ia banyak melakukan perluasan wilayah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai di antaranya adalah Pulau Bawang, Kedah, Pulau Roka, Jambi, Tanah Getika, hingga Kerajaan Karingga dan Mataram kuno. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputradewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Balaputradewa adalah keturunan dari dinasti Shailendra, yakni putra dari Raja Samarapuga dengan Dewi Tara. Sriwijaya menggunakan sistem perekonomian pesisir, di mana pendapatan diperoleh dari biaya penyeberangan dan juga bea cukai barang dagangannya. Rata-rata penduduk Sriwijaya berpangkat pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Agama yang berkembang di kerajaan Sriwijaya adalah Buddha. Bahkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Diceritakan oleh Isi bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Pada awal abad ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena serangan dari kerajaan Jawa dari India yang menyebabkan banyak kapal Sriwijaya yang hancur dan tenggelam, sehingga melemahkan angkatan lautnya. Wilayah Sriwijaya pun semakin sempit karena pada akhir abad ke-13 muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Siam, juga Kerajaan Singasari pada masa Kertanegara yang mengirim ekspedisi kapal lain yang menyebabkan daerah mulai lepas. Para pedagang di Sriwijaya juga semakin berkurang karena daerah-daerahnya yang telah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan lain. Kekuatan militer kerajaan Sriwijaya pun semakin lemah dan akhirnya kerajaan ini dihancurkan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Baik, tadi kita sudah menyimak video mengenai kerajaan Sriwijaya. Jadi materi kita hari ini mengenai kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu menganalisis tentang berdirinya sehingga runtuhnya kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan sejarah berdirinya hingga runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang terakhir nanti peserta didik akan membuat laporan hasil analisis mengenai berdirinya hingga runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya Fitriani boleh dibacakan sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya. Sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang terletak di daerah Sumatera Selatan. Menurut para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya ada di Palembang dan diperkirakan telah berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Pada awalnya Sriwijaya hanya kerajaan kecil. Sriwijaya berkembang setelah dipimpin oleh Dapunta Hyang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Baik, terima kasih Fitriani. Nah, jadi sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya itu yaitu dengan merupakan kerajaan besar yang terletak di Sumatera Selatan, lebih tepatnya di daerah Palembang. Nah, kerajaan Sriwijaya ini juga berada di dekat tepi Sungai Musi. Nah,
ada Darmasetu, itu dia itu berkuasa pada abad ke-700 Masehi. Kemudian ada Samaratungga atau Rakaigarung, dia berkuasa sekitar 1792 Masehi. Kemudian itu ada Balaputradewa, dia berkuasa pada abad ke-856 Masehi. Kemudian ada Sridewa, dia berkuasa sekitar 1028 Masehi. Selanjutnya, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian, masa kejayaan Sriwijaya itu didapat pada masa pemerintahan siapa sih? Ada yang tahu? Nurhaini? Ya, benar. Tepuk tangan buat Nurhaini. Baik, jadi masa kejayaan Sriwijaya itu didapat pada masa kerajaan Balaputradewa pada abad ke-856 Masehi. Nah, saat itu kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur strategis perdagangan di sekitar Selat Malaka dan semenanjung Malaya dan juga Selat Sunda. Kemudian ada penguasaan terhadap jalur perdagangan membuat kerajaan Sriwijaya mendapat banyak pemasukan, khususnya dari pajak-pajak yang melewati jalur perdagangan. Kemudian mereka banyaknya pemasukan itu membuat di masa Raja Balaputradewa itu makmur. Kehidupan pada masa pemerintahan Balaputradewa itu kerajaan Sriwijaya itu sudah berkembang dan sudah makmur. Selanjutnya faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Ada yang bisa bacakan? Baik, Herlin, boleh. Sriwijaya mengalami keruntuhan pada abad ke-11 Masehi. Adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama, adanya penyerangan dari kerajaan Kolamadala atau India berulang kali. Dua, banyaknya raja-raja taklukan Sriwijaya yang melepas diri. Tiga, adanya desakan dari kerajaan Singasari dan kerajaan Thailand. Empat, adanya serangan dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang membuat kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh. Baik, terima kasih Herlin. Nah, jadi faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya ini, di mana kerajaan Sriwijaya ini runtuh pada abad 11 Masehi. Nah, yang pertama itu ada faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya ini. Yang pertama itu adanya penyerangan dari kerajaan Cholamandala atau India berulang kali. Kemudian yang kedua itu banyaknya raja-raja taklukan Sriwijaya yang melarikan diri, yang melepaskan diri. Kemudian yang ketiga itu adanya desakan dari kerajaan Singasari dan kerajaan Thailand. Kemudian yang keempat itu ada serangan dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, di mana yang membuat kerajaan Sriwijaya itu benar-benar runtuh. Kemudian ini adalah peninggalan yang ada pada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama itu ada prasasti Kedukan Bukit, bisa kalian lihat gambarnya. Yang kedua itu ada prasasti Talam Batu. Yang kedua itu ada prasasti Telaga Batu. Kalian bisa lihat fotonya. Kemudian yang ketiga itu ada prasasti Talang Tuwo, dan yang terakhir itu ada prasasti Karangbrahi.
mana? 3 di mana? 3 di sini, 3 di 4 di sini. 3 di titik awal. Surabaya. Kenapa ini? Dua aja. Tapi aku nggak terlalu gila. Udah ibu. Gimana, sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, Bu. Bagus. Oh, di sini jawabnya. Iya, jawabnya dibatasi itu ya. Nanti tugasnya, nanti hasil kerja kalian dipresentasikan di depannya. Mana? Ada yang kesusahan? Sudah ada yang selesai? Ada yang ditanyakan hari ini ya? Kelompok kalian terus sampai mana? Sudah ibu. Oke, kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah belum. Kelompok 1 Sudah, Bu. oke, kelompok 3 sudah. Ditunggu ya.
pesisir laut dan memiliki banyak pelabuhan. Yang ketiga, apa yang membuat Raja Bala Putra Dewa mampu membawa kerajaan pada kerajaan Sriwijaya? Di sini alasannya karena mendapatkan wilayah kekuasaan yang sangat luas sehingga dianggap sebagai kerajaan nasional terbesar pertama di Nusantara. Baik, terima kasih Irfan. Tepuk tangan untuk keluarga Irfan. Baik, mungkin itu saja materi dari Ibu. Dari materi kita tadi ada yang bisa menyimpulkan? Yang bisa angkat tangan. Tidak ada? Oke, langsung saja ya. Sebelum itu, Ibu mau ngasih tugas rumah buat kalian. Tugas rumahnya kalian di sini membuat peta konsep atau membuat mind mapping tentang peninggalan dari kerajaan Sriwijaya beserta isi dari peninggalan dari kerajaan Sriwijaya tersebut. Gimana? Paham dengan tugasnya? Paham, Ibu. Baik, tugasnya tugas deadline sampai minggu depan ya. Nanti Ibu bukan. Baik, mungkin itu saja dulu dari pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi simulasi mengenai keterampilan mengajar, membuka dan menutup pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.